Saga transfer Manuel Ugarte di musim panas ini nampaknya akan segera berakhir. Manchester United dan PSG dilaporkan sudah hampir menuntaskan transfer sang gelandang. L'Equipe melaporkan bahwa situasinya kini sudah berubah, MU dan PSG dikabarkan sudah mencapai kesepakatan untuk transfer Ugarte tersebut. Menurut laporan tersebut, MU dan PSG akhirnya menyepakati transfer Ugarte ini akan berupa transfer peminjaman. MU akan meminjam sang gelandang selama 1 musim penuh. Jadi ia akan membela Setan Merah selama musim 2024-2025. Nantinya di akhir masa peminjaman, MU memiliki kewajiban untuk membeli Ugarte secara permanen dari juara bertahan Ligue 1 tersebut. Laporan tersebut juga membeberkan berapa nilai yang harus dibayarkan MU untuk mempermanenkan sang gelandang. MU harus keluar uang yang cukup besar. Mereka harus membayar 60 juta euro untuk transfer Ugarte di musim depan. Angka ini sudah disepakati oleh kedua tim sehingga transfer ini dilaporkan akan segera selesai dalam waktu dekat ini. Menurut laporan yang beredar, transfer Ugarte ini akan difinalisasikan dalam waktu dekat ini. Sehingga pada akhir pekan ini Ugarte bisa terbang ke Inggris untuk menjalani tes medis bersama Manchester United. Ada rumor baru terkait pergerakan Manchester United di bursa transfer musim panas ini. Setan Merah dilaporkan telah mengajukan tawaran untuk merekrut Ederson dari Atalanta. Alfredo Pedula menyebut bahwa Manchester United benar-benar serius untuk mengamankan jasa sang gelandang. Mereka bahkan sudah mengajukan tawaran untuk merekrut sang pemain. Laporan tersebut mengklaim bahwa Manchester United baru-baru ini telah memberikan tawaran untuk merekrut Ederson dari Atalanta. Mereka memberikan tawaran yang cukup besar untuk Ladea. Mereka menyodorkan uang sekitar 50 juta euro untuk mendapatkan jasa sang gelandang. MU sengaja langsung memberikan tawaran karena bursa transfer musim panas sudah hampir habis. Jadi mereka langsung bergerak untuk jasa pemain timnas Brasil itu. Laporan yang sama mengklaim bahwa Atalanta langsung memberikan respon terkait tawaran MU itu. Mereka mantap menolak pinangan Setan Merah untuk sang gelandang. Ini disebabkan Ederson dianggap pemain penting bagi skuad Ladea. Jadi mereka ogah kehilangannya di musim panas ini. Selain itu Atalanta merasa sulit mencari pengganti sekaliber Ederson di sisa bursa transfer musim panas ini. Jadi mereka mantap menolak tawaran MU. MU sendiri dikabarkan tidak resah dengan penolakan Atalanta ini, karena mereka dikabarkan sudah mendapatkan gantinya. Tim berjuluk Setan Merah itu dirumorkan sudah bersepakat dengan PSG untuk transfer Manuel Ugarte. Ivan Toney masih menjadi incaran Manchester United untuk mempertajam lini serang klub di musim ini. Bahkan, penampilan apik di awal Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025 dari sosok Joshua Zirkzee dianggap belum cukup. Jikalau ambisi tersebut harus tercapai, Manchester United dipastikan harus mendepak 1 atau 2 pemain agar tidak terlalu surplus pemain di musim ini. Manchester United dikabarkan akan segera mendatangkan 1 penyerang lagi karena Joshua Zirkzee masih belum cukup. Manchester United cukup aktif merekrut pemain baru pada bursa transfer musim panas 2024 ini. Sejauh ini, cukup banyak pemain yang dikaitkan dengan Manchester United. Manchester United bahkan sudah mendatangkan 4 pemain yaitu Leny Yoro, Joshua Zirkzee, Matthijs de Ligt, dan Noussair Mazraoui. Adapun 1 pemain baru yang berhasil mencuri perhatian baru-baru ini adalah Joshua Zirkzee. Zirkzee berhasil tampil mempesona setelah berhasil mencetak gol debutnya di laga pertama Liga Inggris tahun 2024 sampai tahun 2025. Penyerang asal Belanda itu mencetak gol ke gawang Fulham di Stadion Old Trafford pada Jumat tanggal 16 Agustus tahun 2024 waktu setempat atau Sabtu tanggal 17 Agustus tahun 2024 dini hari. Manchester United mendatangkan Joshua Zirkzee dari Bologna dengan harga yang cukup terjangkau. Setan Merah dikabarkan tidak menebus klausul pelepasan sang pemain yang senilai 40 juta euro. Klub yang bermarkas di Old Trafford itu lebih memilih untuk mencicil transfernya dan menerima risiko adanya biaya tambahan. Alhasil, jalan tengah pun dicapai dengan kesediaan Manchester United membayar sebesar 42,5 juta euro dan diangsur selama 3 tahun. Selain itu, penyerang berusia 23 tahun tersebut akan menandatangani kontrak panjang berdurasi 5 tahun hingga tanggal 30 Juni tahun 2029. Opsi perpanjangan kontrak 1 tahun juga disematkan dalam kesepakatan tersebut. Meski Joshua Zirkzee tampil apik di laga pertama, Manchester United kabarnya masih ingin merekrut 1 pemain lagi. Kabar itu disampaikan oleh jurnalis Dharmesh Seth lewat situs gfmsport.com. Akan tetapi, Manchester United perlu menjual pemain terlebih dahulu untuk bisa mendatangkan penyerang anyar lainnya. Hal itu dikarenakan posisi penyerang bukan prioritas utama pada bursa transfer musim panas ini. Barcelona dikabarkan ingin merekrut bocah bandel Manchester United selain mendatangkan anak legenda Italia, Federico Chiesa. Barcelona dikabarkan akan mendapatkan jasa winger Juventus, Federico Chiesa. Chiesa sendiri dilaporkan sudah menolak klub-klub Italia yang tertarik untuk merekrut dirinya.
Anak legenda Italia, Enrico Chiesa, itu lebih memilih untuk bergabung dengan Barcelona. Bahkan, agen Chiesa, Valli Ramadani, juga sudah membuka pembicaraan dengan pihak Barcelona baru-baru ini. Namun, tidak hanya Chiesa, klub asal Catalunya itu disebut-sebut juga akan merekrut satu pemain lainnya. Satu pemain lain yang dimaksud adalah penyerang sayap Manchester United, Jadon Sancho. Dilansir bolasport.com dari sport.es, Sancho kabarnya masuk ke dalam daftar transfer Barcelona. Hal itu bahkan diakui langsung oleh Direktur Olahraga El Barça, Deco. Deco dikabarkan tengah mengupayakan transfer Sancho ke Camp Nou pada musim panas ini. Akan tetapi, Barcelona sepertinya akan sulit untuk merekrut winger asal Inggris tersebut. Pasalnya, Manchester United hanya akan melepas Sancho ke klub lain dengan status transfer permanen. Kalaupun tidak secara permanen, maka Manchester United hanya akan meminjamkan anak bandel mereka itu apabila klub tujuannya mau menanggung seluruh gaji si pemain. Syarat dari Manchester United itu tentu akan menjadi kendala besar bagi Barcelona karena kondisi keuangan klub yang sedang tidak baik-baik saja. Sampai saat ini, Deco masih belum melakukan kontak dengan Manchester United karena persyaratan yang berat tersebut. Manchester United terbuka untuk menjual gelandang Christian Eriksen dengan harga murah meriah di sisa bursa transfer musim panas 2024. Laporan Football Insider mengungkap Setan Merah tak keberatan menerima tawaran hanya 5 juta pound sterling apabila ada klub yang bersedia mengangkut pesepak bola berusia 32 tahun itu dari Old Trafford. Setan Merah berupaya melakukan aksi bersih-bersih dengan melego sejumlah nama tak terpakai. Christian Eriksen jadi salah satu kandidat yang ingin dijual, mengingat jasa pemain Denmark mulai tak lagi dibutuhkan, dan kontraknya cuma tersisa 1 tahun di Old Trafford. Kepergian Eriksen pun dianggap bisa meringankan beban keuangan Manchester United. Pasalnya pria kelahiran 1992 itu merupakan salah satu penerima bayaran mahal, dengan gaji yang diperkirakan mencapai 150.000 pound sterling per pekan. Sayangnya, laporan Football Insider menunjukkan hingga kini belum ada tanda-tanda klub yang berminat merekrut Christian Eriksen. Kepindahan sensasional menuju tim lamanya Ajax Amsterdam kemungkinan tak bakal terjadi lantaran klub asal Belanda sulit memenuhi biaya serta tuntutan gaji untuk pesepak bola asal Denmark. Wayne Rooney akan kembali ke Old Trafford pada tanggal 7 September membela skuad legenda Manchester United menghadapi Celtic. Manchester United merilis daftar mantan pemain yang akan menjadi bagian dari skuad legenda untuk menghadapi Celtic dalam sebuah laga amal di Old Trafford, tanggal 7 September mendatang. Wayne Rooney, yang kini melatih Plymouth Argyle, menjadi salah satu dari sekian ikon yang akan kembali mengenakan seragam kebesaran Setan Merah. Nama-nama lain termasuk Michael Carrick, Darren Fletcher, Antonio Valencia, Dimitar Berbatov, Nicky Butt, dan Paul Scholes. Skuad legenda Man United akan dilatih Brian Robson. Laga amal serupa pernah digelar oleh Manchester United Foundation pada 2022, menggalang dana sebesar 1,3 juta pound dengan menghadapi Liverpool. Lewat pertandingan melawan legenda Celtic, MU sekali lagi akan mendukung kerja-kerja yayasan mereka untuk membantu anak-anak di Greater Manchester dan sekitarnya. Ada informasi menarik terkait transfer Leny Yoro ke Manchester United. Setan Merah dilaporkan hanya dijadikan batu pijakan oleh sang bek untuk pindah ke Real Madrid. Defensa Sentral melaporkan bahwa Yoro tidak berminat untuk berkarir lama-lama di Manchester United. Ia dikabarkan akan meninggalkan Setan Merah dalam kurun waktu 2 tahun ke depan. Menurut laporan tersebut, Yoro dikabarkan sudah memiliki perjanjian dengan Real Madrid. Ia dikabarkan masih menaruh hasrat yang besar untuk bergabung dengan Los Blancos. Namun ia menyadari bahwa Real Madrid tidak bisa mendatangkannya di musim panas ini. Alhasil ia dikabarkan berjanji ke manajemen Real Madrid bahwa ia akan pindah ke Los Blancos 2 tahun lagi. Laporan itu juga mengklaim bahwa janji Yoro untuk pindah ke Real Madrid itu diketahui oleh Manchester United. Bahkan Setan Merah juga punya kesepakatan dengan Yoro mengenai hal tersebut. Ketika ia sepakat pindah ke MU, ia mengajukan beberapa syarat. Salah satunya adalah Manchester United harus melepaskannya jika Real Madrid datang untuk menawarnya. Setelah proses negosiasi, MU dikabarkan sepakat dengan permintaan Yoro tersebut. Namun dengan syarat sang bek harus minimal 2 musim memperkuat Setan Merah baru ia bisa pindah ke Real Madrid. Manchester United akan kehilangan satu lagi bek mereka di musim panas ini. Setan Merah dikabarkan sepakat untuk menjual bek muda mereka, Will Fish. Menurut laporan Sky Sports, Manchester United sudah bersepakat untuk menjual Will Fish ke salah satu klub Championship. Klub itu adalah Hull City. The Tigers dilaporkan sangat ingin memboyong Fish di musim panas ini. Setelah proses negosiasi dengan manajemen MU, kedua pihak sepakat untuk transfer ini. The Tigers akan membayar sekitar 2 juta pounds plus klausul bagi hasil penjualan dengan persentase yang cukup tinggi. Menurut laporan tersebut, Erik ten Hag mengizinkan MU untuk menjual Will Fish ke Hull City. Sang bek dianggap tidak memenuhi kriteria Erik ten Hag untuk menjadi bek tengah MU.
Jadi jika ia bertahan di MU, ia hanya akan jadi pelapis saja. Itulah mengapa Ten Hag memutuskan untuk mengizinkan sang bek pergi demi kebaikan perkembangan karir sang bek. Ex-penyerang Manchester United, Dimitar Berbatov meminta Rasmus Højlund untuk menaikkan rasio golnya bersama Setan Merah di musim ini, diantaranya dengan banyak berkonsultasi dengan Ruud van Nistelrooy. Rasmus Højlund awalnya digadang menjadi mesin gol baru dalam skuad Manchester United. Potensi besarnya sebagai penyerang membuat Setan Merah tak ragu menebusnya 62 juta pounds dari Atalanta di musim panas 2023 silam. Højlund diharapkan mampu mengemban ekspektasi untuk meningkatkan produktivitas gol Man United di berbagai ajang. Beban semakin berat karena Højlund kerap dibandingkan dengan Erling Haaland milik sang rival sekota, Man City. Sayangnya, performa Højlund sejauh ini bersama Man United masih di bawah ekspektasi publik sepak bola. Ia bahkan baru mencetak gol perdana di Liga Inggris pada pekan ke-19 saat hadapi Aston Villa musim lalu. Total debut Højlund bersama Man United menghasilkan 16 gol dan 2 assist dari 42 penampilan di semua ajang. Catatan kurang maksimal itu dinilai Dimitar Berbatov membuat Højlund tak boleh tenang-tenang saja. Ia meminta pemain asal Denmark ini segera meningkatkan rasio golnya, terlebih karena sudah melalui adaptasi selama 1 musim. Rasio gol Højlund harus ditingkatkan. Ia harus lebih baik dan saya pikir ia bisa menjadi lebih baik. Ia bisa lebih baik lagi, namun hal ini bergantung pada tingkat konsentrasi. Menjaga tingkat konsentrasinya tetap tinggi di sepanjang pertandingan, karena ia memiliki peluang-peluang bagus untuk mencetak gol dan tidak berhasil mencetaknya, ujar Berbatov dilansir Goal. Berbatov lebih lanjut menjelaskan jika sekarang adalah momen penting di mana Højlund harus mendorong dirinya lebih keras lagi. Berbagai cara perlu dilakukan Højlund, termasuk memanfaatkan kehadiran Ruud van Nistelrooy, yang kini masuk jajaran pelatih Man United. Ini adalah momen di mana dia harus bekerja lebih keras lagi yang takkan mudah tapi akan bermanfaat. Apalagi sekarang United memiliki Ruud van Nistelrooy di tim pelatih, tambah Berbatov. Jadi, jika tidak mengambil kesempatan ini untuk belajar dari salah satu, yang terbaik yang biasa mencetak gol untuk bersenang-senang, kamu membuang-buang waktu. Bicaralah dengannya, ajukan pertanyaan, kunjungi rumahnya jika perlu. Bersikaplah hormat, dengarkan dia, pelajari, dan cobalah untuk menambahkan hal tersebut ke dalam permainan kamu. Manchester United tengah mengalami perubahan signifikan di lini pertahanan mereka setelah kedatangan Noussair Mazraoui dari Bayern Munchen pada musim panas ini. Transfer yang bernilai sekitar 261 miliar ini telah menambah kedalaman skuad, terutama dalam posisi bek sayap. Namun, kedatangan Mazraoui ini juga menimbulkan pertanyaan tentang dampak yang mungkin terjadi pada pemain yang telah menjadi andalan di posisi tersebut, Diogo Dalot. Dalot, yang musim lalu dinobatkan sebagai pemain terbaik tahun ini versi pemain oleh rekan-rekan setimnya di Manchester United, telah menunjukkan konsistensi yang luar biasa dalam performanya. Meskipun sempat kehilangan posisinya di awal kedatangan Erik ten Hag, dengan Aaron Wan-Bissaka lebih disukai, Dalot berhasil merebut kembali tempatnya di tim inti pada musim 2023/24. Dalam 35 dari 38 pertandingan di Liga Inggris, dia menjadi andalan di posisi bek kanan, menunjukkan ketahanan dan kebugaran yang luar biasa di tengah badai cedera yang melanda pemain lain. Namun, dengan masuknya Mazraoui, posisi Dalot bisa kembali terancam. Mazraoui, yang dikenal dengan fleksibilitasnya dalam bermain di kedua sisi pertahanan, langsung mendapat kepercayaan menjadi starter di pertandingan pembuka melawan Fulham. Dalam laga tersebut, pemain internasional Maroko itu menunjukkan penampilan yang solid sepanjang pertandingan, terutama dalam menghadapi pemain sayap cepat Fulham, Adama Traore. Aksi penyelamatannya melalui tackle yang brilian di kotak penalti menjadi sorotan, menandakan bahwa dirinya bisa menjadi pesaing serius untuk posisi bek kanan yang selama ini dipegang oleh Dalot. Menariknya, dalam pertandingan tersebut, Dalot ditempatkan sebagai bek kiri, posisi yang bukan tempat ideal baginya. Meskipun Dalot pernah tampil di sisi kiri beberapa kali musim lalu, keefektifannya menurun karena dia tidak bisa melakukan overlap dan umpan silang dengan kaki dominannya. Hal ini mengurangi ancaman serangan yang biasa dia berikan ketika bermain di sisi kanan. Kedatangan Mazraoui mungkin mengharuskan Dalot untuk beradaptasi lebih jauh, terutama jika Luke Shaw, bek kiri utama Manchester United, kembali absen karena cedera. Dengan Mazraoui yang menunjukkan kualitasnya di sisi kanan, Dalot mungkin harus menerima peran baru atau bahkan bersaing lebih ketat untuk mendapatkan tempatnya kembali. Meskipun Shaw diperkirakan akan kembali dalam beberapa minggu mendatang, situasi ini tetap menjadi tantangan bagi Dalot. Jika Mazraoui terus tampil impresif, ada kemungkinan besar Dalot akan sering ditempatkan di sisi kiri, yang bisa membatasi kontribusinya dalam fase serangan. Erik ten Hag, sebagai manajer, harus cermat dalam menilai penampilan kedua pemain ini untuk memastikan bahwa tim mendapatkan performa terbaik dari lini pertahanan mereka. Dalam beberapa minggu ke depan, penilaian terhadap kinerja Dalot harus memperhitungkan peran yang dia mainkan di lapangan. Jika dia ditempatkan di posisi yang kurang ideal, ekspektasi terhadap kontribusinya dalam serangan harus disesuaikan.
Namun, dengan kemampuan dan pengalaman yang dimilikinya, Dalot masih memiliki potensi besar untuk beradaptasi dan tetap menjadi bagian penting dari skuad Manchester United.